Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama saya Adnan Sajuri di channel Matematik Akustik, channel yang membahas tentang seputar dunia matematika dan musik akustik. Video kali ini saya akan membahas soal USP Ujian Satuan Pendidikan SMK Kabupaten Landak tahun pelajaran 2001-2022 untuk mata pelajaran matematika semua jurusan. Tepatnya ini soal 1 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya membahas soal ini? Karena sebentar lagi adik-adik khususnya kelas 12 SMK akan menghadapi ujian satuan pendidikan tahun 2023. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi USP tahun 2023. Oke, mari kita belajar. Soal USP matematika tahun lalu berjumlah 30 soal. Nah, dari 30 soal ini ada 5 soal yang bisa dikerjakan dengan cara cepat, yaitu soal nomor 2, 5, 12, 13, dan 25. Nah, kali ini kita akan membahas khususnya soal-soal yang bisa dikerjakan dengan cara cepat. Untuk soal yang pertama yaitu soal nomor 2. Bentuk sederhana dari x kuadrat min y pangkat 3z pangkat min 5 dibagi x pangkat min 5 y pangkat min 3z pangkat min 2 pangkat negatif 1 adalah. Untuk bisa menjawab soal nomor 2 ini dengan cara cepat, yaitu adalah dengan rumus jika A dibagi B pangkat negatif N sama dengan B dibagi A pangkat positif N. Nah, seperti ini rumus cepatnya. Jadi dari soal tersebut kita pindahkan posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi penyebut berada di naik ke atas, A turun ke bawah, B naik ke atas. Jadi soalnya menjadi X pangkat negatif 5 Y pangkat negatif 3 Z pangkat negatif 2. Lalu yang pembilang turun ke bawah, X pangkat negatif 2 Y pangkat positif 3 Z pangkat negatif 5. Nah, pangkatnya pun yang tadinya negatif 1 menjadi positif 1. Nah, setelah itu kalau positif 1 itu kan berapapun hasilnya tidak akan berubah ya, karena pangkat 1. Jadi tinggal kita bagi X dibagi X menjadi pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadi pangkat negatif 5 dikurangi negatif 2. Lalu Y pangkat yang di atas negatif 3 dikurangi pangkat yang di bawah positif 3. Dan Z pangkat yang di atas negatif 2 dikurangi dengan pangkat yang di bawah negatif 5. Nah, setelah itu kita hitung angkanya. Pangkat negatif 5 min ketemu min jadi plus, negatif 5 tambah 2 jadi negatif 3. Y negatif 3 jadi negatif 6, dan Z jadi positif 3. Nah, sampai di sini sudah menyerupai bentuk pilihan ganda A, B, C, D, E. Tetapi tidak ada di option, maka kita bikin jawabannya F. Soal selanjutnya soal nomor 5. Seorang pelajar membeli 4 buku dan 3 penghapus seharga 9.750. Keesokan harinya di toko yang sama, pelajar tersebut membeli lagi 2 buku dan 1 penghapus seharga 4.250. Pertanyaannya, harga sebuah buku dan sebuah pensil adalah. Dari soal cerita itu kita ubah menjadi bentuk model matematika menggunakan variabel dengan memisahkan buku sebagai X dan penghapus sebagai Y, sehingga soal cerita itu berubah menjadi 4 buku berarti 4X ditambah 3 penghapus menjadi 3Y, dibeli dengan seharga 9.750. Lalu keesokan harinya dia membeli lagi 2 buah buku ditambah 1 penghapus atau Y dengan seharga 4.250. Nah, kita sudah mendapatkan 2 bentuk persamaan. Jadi cara cepatnya itu kita hubungkan dengan apa yang ditanya pada soal, yaitu harga sebuah buku atau X ditambah dengan harga sebuah pensil atau Y. 1X 1Y sama dengan berapa. Nah, ini dimana koefisien dari X dan Y sama-sama 1. Di sini ada 1 tidak ditulis ya. Nah, jadi cara cepatnya adalah bagaimana kita membuat persamaan
kedua buah persamaan ini menjadi koefisien yang sama kelipatan dari, kalau di sini 1 1, 2 2, 3 3 atau 4 4. Nah, jadi kita berpikir sejak di sini dengan cara kreatif berpikir, yaitu dengan cara dikurangi. Kenapa? Karena 4 dikurang 2x menghasilkan 2x, koefisiennya 2, jadinya 3 dikurangi 1y menjadi 2y juga, jadi sama-sama 2, sehingga nanti bisa dibagi dengan angka 2 menghasilkan angka 1x dan 1y. Nah, begitu cara cepatnya ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan eliminasi atau substitusi sehingga caranya panjang. Jadi cara cepatnya 4x dikurangi ya dengan 2x menjadi 2x ditambah 3 dikurangi 1y menjadi 2y. 9.750 dikurangi 4.000 menjadi 0,550, ini 5, ini 5. Nah, ini kan sudah menjadi sama koefisien x dan y. Lalu kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya dia menghasilkan angka 1x dan 1y sesuai dengan apa yang ditanya pada soal. 2 dibagi 2 menjadi x, 2y menjadi 2 menjadi y. 5.500 dibagi 2 menjadi 2.750. Nah, persamaannya berubah menjadi x tambah y sama dengan 2.750. Ini kan sesuai dengan apa yang ditanya pada soal, bentuknya sudah sama, sehingga kita bisa menjawab bahwa x ditambah y hasilnya 2.750 tanpa kita harus mencari berapa nilai x dan berapa nilai y. Jawabannya E. Next, soal nomor 12. Diketahui barisan aritmatika 7, 12, 17, 22, 137. Banyak suku barisan tersebut adalah. Untuk bisa mengetahui berapa banyak suku pada barisan aritmatika yang ada pada soal, adik-adik harus mengetahui 137 itu adalah suku atau urutan yang keberapa. Nah, jadi untuk bisa mencarinya dengan cara cepat yaitu adalah adik-adik mengurangkan suku yang terakhir 137 dikurangkan dengan suku yang pertama, yaitu angka 7. Setelah itu ditambah dengan selisih antar suku atau beda dari setiap suku, yaitu 12 dikurang 7 boleh, 17 dikurang 12 boleh, atau 22 dikurangi 17. Yang mudahnya 12 dikurangi 7 adalah 5. Setelah itu dibagi lagi dengan selisih yang tadi sama dengan ini, bedanya ya. Jadi dibagi lagi dengan, nah tinggal hitung angka ini. 137 kurang 7 adalah 130, ditambah 5 jadi 135, dibagi dengan 5. Nah, menghasilkan nilai 27. Artinya banyak suku pada barisan tersebut berjumlah 27 suku, yaitu nilainya 137, suku ke-27. Maka jawabannya C. Berikutnya soal nomor 13. Suku keempat dan suku ke-7 dari suatu barisan geometri berturut-turut adalah 54 dan 2. Suku ke-9 barisan tersebut adalah. Diketahui pada soal yaitu nilai suku keempat dan suku ke-7, yaitu masing-masing bernilai 54 dan 2. Sedangkan yang ditanya itu adalah suku ke-9 berapa. Nah, ini yang ditanya. Lalu kita menggunakan cara cepat yaitu adalah mencari rasio, karena ini geometri, rasio atau perbandingan. Adapun cara cepat untuk mencari rasio atau perbandingan adalah R pangkat X dikurangi Y, dimana X dan Y ini adalah urutannya, lalu UX dibagi UY itu adalah nilai dari urutan X dan urutan Y, atau suku ke X dan suku ke Y. Nah, maka R ini urutannya 7, kita ambil yang lebih besar angkanya, 7 dikurangi 4. Lalu kalau X dikurangi 4 berarti 7 dulu, berarti UX nya 2, UY nya 4 ya, jadi 54. Nah, 7 kurang 4 3, 2 dan 54 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/27. Maka R pangkat 3, sini kita bikin juga sama pangkatnya 3 supaya nanti bisa dicoret. 1 per berapa pangkat 3 menghasilkan 27, yaitu 3. Nah, sampai di sini pangkatnya sudah sama, sehingga R sama dengan 1/3. Lalu yang ditanya U9. U9 ini kan menurut rumus dari UN geometri adalah A R pangkat N min 1. Nah, artinya U9 ini sama juga dengan AR 9 dikurangi 1 pangkat 8. Ini dia pertanyaannya. Lalu kita tidak perlu mencari nilai A ya, suruh pertamanya ya, kan tidak ada di soal. Kita pakai cara cepat yang kedua adalah mencari U9, yaitu dengan menghubungkan U7 dengan U9. Kenapa? Karena nilai U7 dekat dengan 9, sedangkan U4 sedikit lebih jauh ya. Jadi supaya memudahkan kita melakukan perhitungan, kita sederhanakan U7 menggunakan rumus UN, yaitu menjadi AR 7 dikurangi 1 6 sama dengan 2. Nah, ini persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan U9. AR pangkat 6
Nah, tinggal kita memikirkan R pangkat berapa dikali dengan R pangkat 6 menghasilkan R pangkat 8, yaitu R pangkat 2. Karena jika R dikali R pangkatnya dijumlahkannya adik-adik. Jadi A R 6 tambah 2 jadi A R pangkat 8 sama dengan yang di ini. Kenapa kita pecah bentuknya? Supaya AR pangkat 6 bisa kita substitusikan. AR pangkat 6 itu kan sama dengan 2. Nah, sedangkan R itu sudah kita cari dengan cara cepat, yaitu tadi dengan sepertiga pangkat 2. Nah, menjadi 2 sepertiga pangkat 2 menjadi 1/9 atau menjadi 2/9. Jawabannya D. Dan soal terakhir kita yaitu soal nomor 25. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 4 dikurangi 3X dikurangi 3X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 9 adalah. Untuk bisa menyelesaikan soal limit X mendekati tak hingga untuk kasus fungsi pembilang dan penyebut yang memiliki pangkat derajat X tertingginya sama. Contohnya pangkat tertinggi yang pembilang 2 berderajat 2 dan penyebutnya juga 2 pada soal. Nah, untuk menyelesaikan soal itu adik-adik harus membagi setiap suku dengan X pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 2. Setelah itu adik-adik sederhanakan. Setelah itu adik-adik substitusikan X-nya menjadi tak hingga. Setelah itu adik-adik hitung. Cukup panjang caranya. Lalu bagaimana cara cepatnya? Cukup adik-adik membagi koefisien dari X pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebut. Nah, sebagai contoh, bagaimana bentuk fungsi pembilang pada soal 4 dikurangi 3X dikurangi 3X kuadrat. Nah, maka yang kita pakai hanya yang koefisien dari X kuadrat, yaitu negatif 3. Nah, dibagi. Jadi yang 4 dan negatif 3X jangan adik-adik hitung ya. Itu cara cepatnya. Dibagi koefisien pangkat tertinggi dari penyebut yang di bawah, kan bentuknya X kuadrat min X min 9. Maka koefisien dari X kuadrat itu 1. Ada di depan X kuadrat. Nah, sehingga menjadi negatif 3. Itulah nilai limitnya. B.